Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui acara kita Menerima Hari Ini. Saya harapkan kita tetap bersemangat untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu betapa pentingnya firman Tuhan untuk kita jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kita, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima Hari Ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa dengan acara Menerima Hari Ini. Kami boleh mengikuti pembahasan firman Tuhan singkat, dan ini sungguh-sungguh akan bisa menuntun hidup kami, bagaimana kami harus hidup menurut kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara kita ini, yaitu Menerima Hari Ini, di mana topik yang akan saya bahas kali ini merupakan topik yang terakhir dari serangkaian topik yang sudah kita bahas, yaitu apa yang lebih baik, bagian yang kelima. Ini merupakan bagian yang terakhir setelah kita membahas apa yang lebih baik, bagian pertama sampai bagian yang keempat. Dan untuk seri yang terakhir ini kita juga tetap akan mengandalkan firman Tuhan sebagai sumber pembahasan kita. Jadi bukan dari buku-buku filsafat atau buku-buku kebijaksanaan, tetapi kita akan membahas hanya dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan yang lebih baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membaca dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Di sana disebutkan sebagai, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa menderita karena dua sebab. Menderita karena berbuat baik, atau menderita karena berbuat jahat. Dan firman Tuhan tadi dalam 1 Petrus 3 ayat 17 dengan sangat jelas mengatakan, lebih baik menderita karena berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, sekalipun menderita tidak masalah kalau kita memang berbuat baik. Karena berbuat baik itulah kita mungkin menderita, tetapi kita hidup dengan benar, hidup menjalankan nasihat firman Tuhan, hidup yang tidak menyimpang dari firman Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, itu jauh lebih baik. Sekalipun untuk itu kita harus menderita, ya, daripada menderitanya karena berbuat jahat. Ya, tentu hal ini dapat kita maklumi dan dapat kita mengerti. Selanjutnya kalau kita mencoba menggali dalam Pengkhotbah 9 ayat 16 bagian A, kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Ya, tidak ada gunanya keperkasaan kalau tidak berhikmat. Ya, hanya kuat saja tetapi tidak berhikmat, tidak ada gunanya. Hikmat jauh lebih penting dari keperkasaan. Orang yang kuat bisa kalah dengan orang yang lebih lemah kalau orang itu bisa menggunakan taktik yang tepat. Di dalam suatu pertandingan, ketika seorang menggunakan suatu taktik yang tepat, karena ia merupakan orang berhikmat, ia bisa membuat lawannya itu memforsin tenaga sehingga akhirnya dia banyak kehilangan kekuatan dan akan mudah dikalahkan. Itu sebabnya mengandalkan keperkasaan saja tidak cukup. Diperlukan juga hikmat supaya kita bisa mengambil suatu taktik, menjalankan suatu strategi yang benar, sehingga
Tidak sia-sia tenaga kita terbuang, saudara. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 16a ini mengatakan bahwa hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Itu merupakan suatu kebenaran, ya. Mari kita menjadi orang yang berhikmat, tahu apa yang harus kita perbuat, tahu taktik apa yang harus kita jalankan, tahu strategi apa yang harus kita terapkan supaya semuanya boleh lebih efisien dan lebih maksimal untuk kita lakukan. Itu sebabnya menjadi orang berhikmat itu penting. Nah, di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Ya, seorang muda, mungkin banyak sekali orang yang meragukan karena usianya masih muda, usianya tidak berpengalaman. Tapi firman Tuhan mengatakan, seorang muda sekalipun miskin, tapi kalau dia merupakan orang yang berhikmat, itu jauh lebih baik dari seorang raja tua, raja yang sudah banyak pengalaman, tetapi bodoh yang tidak bisa diberi peringatan lagi, tidak bisa dinasihati lagi, saudara. Tidak ada gunanya raja yang tua dengan usia dan pengalaman yang sudah luas, tetapi bodoh dan tidak mau menerima peringatan lagi. Tidak ada gunanya, saudara. Lebih baik seorang muda sekalipun miskin, tetapi merupakan orang yang berhikmat. Itu jauh lebih baik, ya. Menjadi seorang muda miskin berhikmat dikatakan jauh lebih baik dibandingkan seorang raja tua yang bodoh yang tidak mau diberi peringatan. Ya, itu harus merupakan suatu hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita ini. Selanjutnya kita akan bahas Pengkhotbah 9 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Nah, di sini dikatakan perkataan orang yang berhikmat yang didengar dengan tenang. Kita boleh mendengarkan dengan tenang perkataan orang berhikmat, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh yang mendengarkan teriakan orang berkuasa itu merupakan suatu hal yang tidak bermanfaat. Karena yang mendengarkan orang bodoh, sekalipun orang berkuasa itu sudah berteriak, lebih baik perkataan yang dari orang berhikmat yang didengarkan dengan tenang, itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan teriakan orang yang berkuasa tapi didengar oleh orang-orang bodoh, saudara. Tidak akan ada sesuatu yang bermanfaat untuk dilakukan. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, kitab Mazmur ini menjelaskan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu. Jadi lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena ketika kita berada di rumah Tuhan, kita sedang mengejar sesuatu yang kekal, hal-hal kekekalan, daripada 1000 hari di tempat yang lain yang tidak mendatangkan kekekalan. Kita lebih baik 1 hari bersekutu dengan Tuhan daripada 1000 hari berfoya-foya di tempat yang lain yang tidak mendatangkan hidup yang kekal. Dan dikatakan juga lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Diam di kemah orang fasik tidak ada gunanya. Berkumpul dengan orang fasik tidak mendatangkan faedah. Lebih baik kita diam di ambang pintu rumah Allahku, di mana kita bisa mendengarkan nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu jauh lebih baik dari cuma kita berdiam di tempat kediaman orang fasik.
Dan kemudian kita akan menggali kembali firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ini suatu nasihat yang sangat dalam, saudara, bahwa sekalipun kita mempunyai ketenangan cuma segenggam saja, tidak banyak, tapi kita bisa mengalami ketenangan, menikmati ketenangan daripada 2 genggam jerih payah dan usaha yang menjaring angin. Kata menjaring angin tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan faedah. Sekalipun kerja keras, sekalipun berjerih payah, sekalipun berusaha, tapi tidak mendatangkan hasil, itu tidak lebih baik daripada segenggam ketenangan yang bisa kita nikmati. Itu sebabnya saudara tidak salah ketika Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Amin. Kita sudah membahas tentang apa yang lebih baik, bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, dan kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik yang baru di dalam menerima hari ini pada waktu-waktu yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah selesai membahas apa yang lebih baik. Bagian yang pertama sampai bagian yang kelima menurut dasar kebenaran firman Tuhan, bukan menurut dasar pemikiran manusia, bukan menurut dasar buku-buku kebijaksanaan, bukan menurut dasar buku-buku filsafat, tetapi hanya menurut kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.